Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel saya yaitu Nian Rama 13. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian hipotesis. Sebelum ke langkah-langkah pengujian hipotesis, terlebih dahulu kita tahu apa itu hipotesis secara keseluruhan. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Kemudian, pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Kriteria pengujian apakah diterima atau ditolak dapat dilihat dari gambar di samping ini. Oke, langsung saja ke intinya, yaitu langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nol, _nihil atau HO. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Kedua, hipotesis alternatif _tandingan atau H1_HA. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam menyusun hipotesis alternatif timbul tiga keadaan berikut. Yang pertama, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. Contohnya dapat dilihat dari gambar di samping. Yang kedua, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. Contohnya dapat dilihat dari gambar di samping. Ketiga adalah H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. Contohnya dapat dilihat juga dari gambar di samping. Secara umum, formulasi hipotesis dapat dituliskan dalam gambar di samping. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Apabila hipotesis nol atau HO diterima benar, maka hipotesis alternatif H ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif HA diterima atau benar, maka hipotesis nol atau HO ditolak. Bisa dilihat pada gambar di samping. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis nol benar. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol atau HO dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Penerimaan HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Penolakan HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Dalam bentuk gambar kriteria, pengujian seperti gambar di bawah ini. Keempat adalah menentukan nilai uji statistik.
Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi atau P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel atau S. Kelima, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol atau HO yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. Penerimaan HO terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Kemudian penolakan HO terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Secara singkat, secara ringkas, langkah-langkah penulisan hipotesis dapat dilihat dari gambar di samping ini. Itulah tadi penjelasan saya mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih.